video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Yang kita bahas adalah tentang sejarah komputer. Dalam video ini kita akan melakukan perjalanan sangat panjang untuk menelusuri bagaimana sebuah alat sederhana bernama Abacus ini bisa berkembang menjadi sebuah komputer super canggih yang kita gunakan pada saat ini. Bahkan mungkin kamu yang sedang menonton video ini dari komputer atau ponsel hasil evolusi yang sangat panjang dari perkembangan dari komputer tersebut. Kita akan melihat kehidupan sekarang sudah sangat erat dengan kaitannya dengan komputer. Hampir semua hal dikaitkan dengan komputer atau segala hal di apa yang kita lakukan itu pasti menggunakan sebuah komputer. Di sekolah, komputer digunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Kalau di rumah juga, komputer bisa membantu kita untuk berkomunikasi, menonton hiburan, bermain game, atau berbelanja online melalui komputer. Kalau di kantor, komputer menjadi alat untuk membuat sebuah data atau pengolahan data yang paling penting untuk mengambil sebuah keputusan. Namun tahukah kamu, semua kemudahan itu bermula dari kebutuhan manusia yang sangat sederhana, yaitu keinginan untuk menghitung dengan lebih cepat dan lebih akurat. Sebelum komputer ada, manusia sudah lama mencari cara untuk membantu mereka dalam berhitung. Dulu semua yang dilakukan secara manual dengan bantuan tangan atau alat bantu kecil. Itu contohnya dulu itu kayak pakai lidi yang dipotong jadi kecil-kecil, ada juga pakai batu, pakai kayu. Ada kalau di daerah pesisir pantai itu menggunakan ini kerang-kerang yang mudah mati, cangkang-cangkang kerang itu untuk melakukan perhitungan yang sangat sederhana. Tapi seiring berkembangnya peradaban saat ini muncul berbagai alat bantu untuk menghitung. Yang kemudian alat bantu inilah akan menjadi cikal bakal dari sebuah komputer. Sejarah bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kreativitas dan keingintahuan manusia yang terus berkembang selama ribuan tahun. Dalam video ini kita akan membahas satu, bagaimana alat hitung pertama kali digunakan dan ditemukan. Kedua, siapa saja tokoh-tokoh besar yang berperan dalam menciptakan sebuah komputer tersebut. Yang ketiga, bagaimana komputer berevolusi dari alat mekanik hingga elektronik. Keempat, yang terakhir, dan tentu saja bagaimana komputer itu mengubah cara hidup manusia yang semuanya serba manual sekarang sudah dilakukan dengan komputer dalam semua aspek bidang-bidang tertentu. Jadi teman-teman semua, dipersilakan duduk dengan santai, siapkan pikiran yang terbuka, dan mari kita jelajahi bersama sejarah awal mulai terbentuk komputer dari abacus hingga kecerdasan buatan sekarang yang sering disebut AI kan. Sekarang kita mulai ya perjalanan yang panjang tentang sejarah komputer, di mana dari titik paling awal di saat manusia baru memulai untuk belajar menghitung. Pada zaman ribuan tahun yang lalu, ketika belum ada sebuah listrik, belum ada kertas yang seperti sekarang yang kita jumpai, yang sering kita mudah dibeli, kertas-kertas modern. Yang dulu itu kertas itu yang terbuat dari kulit pohon, yang mereka menulis dari batu, dan yang sangat sederhana diukir di bambu dan lain-lainnya. Bahkan angka pun belum dikenal banyak orang-orang pada saat itu, tidak seperti pada zaman sekarang ini. Tetapi untuk kebutuhan menghitung serta mencatat itu sudah sangat dibutuhkan pada saat dimana manusia sudah mulai itu melakukan aktivitas berdagang,
membangun rumah, mengatur hasil panen-panen mereka. Nah, di tahun 5000 tahun yang lalu, di sebuah wilayah di Babilonia kuno, ditemukanlah sebuah alat bantu. Alat bantu yang pertama kali disebut dengan abakus atau sering dikenal dengan nama sempoa. Nah, alat ini berbentuk sederhana, batang-batang atau tali berbentuk disusun sejajar dengan manik-manik yang bisa digerakkan ke kanan, ke kiri. Setiap manik-manik itu memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, abakus ini digunakan oleh para pedagang untuk menghitung sebuah jumlah atau uang pada masa itu, pada zaman itu. Mungkin teman-teman semua pernah melihat itu sempoa yang dulunya yang kita gunakan pada saat sekolah dasar untuk berhitung yang tidak dapat dilakukan menggunakan tangan lagi, dengan 10 jari lagi. Nah, kita menggunakan sebuah sempoa untuk membantu kita dalam perhitungan sederhana pada saat sekolah dasar dulu. Ya, ini prinsipnya masih sama dengan abakus pada zaman dahulu itu. Yang menjadi bedanya pada saat ini, kalau sempoa yang kita gunakan itu lebih beragam bentuknya, serta warna-warnanya lebih menarik pada saat ini. Dan itu ringan. Kalau dulu itu kan terbuat dari manik-manik atau batu yang disusun sejajar, itu masih berat. Nah, sekarang itu sudah modern, sudah sangat canggih pada zaman ini. Sempoa atau abakus adalah bukti bahwa sudah ribuan tahun lalu manusia sudah berusaha untuk menciptakan alat untuk berpikir. Mereka menciptakan alat untuk membantu mereka dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga bisa meringankan mereka lah dalam berhitung, yang menghitung sehingga dapat dilakukan dengan cepat perhitungan itu. Pada dulu itu kan lama gitu. Menariknya, abakus ini digunakan sampai sekarang, bahkan di beberapa negara besar seperti Jepang dan Tiongkok. Bahkan mereka itu mempunyai lomba sempoa internasional. Di Indonesia sendiri masih ada juga sebuah kursus-kursus untuk untuk melakukan perhitungan menggunakan sempoa, karena masih ada juga lomba-lombanya yang bisa diwakilkan. Ada juga perwakilan dari negara kita untuk melakukan perlombaan sempoa. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa dari alat yang sederhana ini, alat menghitung yang paling sederhana ini, abakus ini, bisa menjadi cikal bakal perjalanan panjang revolusi sebuah komputer itu dimulai. Nah, setelah berabad-abad, manusia mulai berpikir nih, bagaimana kalau alat hitung itu bisa bekerja secara otomatis. Jadi dia nggak itu pakai tangan satu-satu digini-ginikan lagi. Contohnya misalnya 5 tambah 5, pilih lagi 5, ambil 5 dari kanan, tambah lagi 5 ke kanan. Nah, sekarang mereka berpikir supaya pekerjaan juga cepat, mereka berpikir untuk melakukan secara otomatis tanpa harus digerakkan menggunakan tangan. Kan capek juga kalau perhitungannya udah mulai makin tinggi, hitung satu persatu gitu. Itu sekarang tuh nggak praktis. Maka mereka mencari inovasi-inovasi yang terbaru untuk membuat suatu alat, atau mereka mencoba membuat mesin untuk hitung mekanik. Untuk tokoh penting dalam pembuatan mesin hitung mekanik di sini ada Blaise Pascal. Dia merupakan tokoh penting pertama. Dia juga seorang ilmuwan. Walaupun dia ini berusia 18 tahunan, walaupun itu dia sudah menjadi seorang ilmuwan muda pada zaman itu, pada sekitar tahun 1642. Itu di situ dia 18 tahun sudah menjadi seorang ilmuwan. Wah, pasti dia tuh sangat pintar kan teman-teman.
Gak kebayang dia bisa menjadi cikal bakal terjadinya komputer itu. Pada tahun itu, di tahun 1642, Blaise Pascal ini menciptakan sebuah alat yang dimana alat itu dinamakannya dengan Paslin. Nah, alat ini dibuatnya untuk membantu ayahnya. Kan pada saat itu ayahnya bekerja di sebuah kantor pajak. Ia ingin membantu ayahnya untuk melakukan pekerjaan ayahnya supaya ayahnya tidak capek-capek lagi berhitung gitu. Agar ayahnya cepat pulang ke rumah, bisa bersantai bersama mereka, minum teh kopi atau nyemil-nyemil sore. Makanya dia menciptakan alat itu supaya ayahnya lebih cepat bekerjanya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Kita juga harus berbakti kepada orang tua ya. Nah, Paslin ini adalah sebuah kalkulator mekanik yang pertama kali di dunia ini. Bentuknya seperti kotak logam, bentuknya itu kotak logam dengan ada roda 8 gigi di dalamnya. Saat roda ini digerakkan atau dijalankan, maka angka-angka pada jendela kecil itu akan bergerak secara otomatis atau berubah. Angka-angka itu akan menunjukkan hasil dari penjumlahan atau pengurangan yang pada saat itu merupakan suatu yang sangat keren banget. Pada saat itu kan masih baru-baru banget, belum ada alat hitung otomatis seperti sekarang ini. Mereka tuh masih menggunakan tangan lah, maka itu sebagai alat yang tercanggih, terwah pada saat itu. Nah, tentu saja Paslin itu semua itu tidak ada yang sempurna di dunia ini, makanya ada kekurangannya. Di kekurangannya ini misalnya kalau perhitungannya ini sudah sangat besar, terlalu besar, alat ini tidak bisa menampung lagi angka yang ada di dalamnya, karena dia ini cuma bisa menampung 8 gigi doang, karena kita memakai 8 roda gigi. Makanya kalau sudah 9-10 ke atas itu mesinnya nggak bisa menggunakannya, kayak ada limitnya gitu. Akan tetapi karya Pascal ini akan menjadi pondasi awal dari komputer mekanik itu. Berapa tahun setelah Pascal? Seorang Pascal, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Leibniz. Dia juga mengembangkan sebuah mesin itu sendiri. Nah, inilah gambar dari Paslin itu. Sinilah nanti kotak-kotak itu akan muncul angka-angkanya jika digerakkan. Di sini ada 8 roda giginya. Ini roda yang bergerigi yang dimasukkan ke dalam kotak logam tersebut. Lanjut kita ke Charles. Nah, berapa tahun setelah Pascal, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Leibniz juga mengembangkan mesin hitungnya sendiri. Jika disebut step Bruckner, Leibniz tidak hanya memperbaiki mesin, tetapi dia juga menambahkan kemampuan. Dia menambahkan kemampuan pada mesin Pascal itu untuk melakukan perkalian dan pembagian otomatis, sehingga dia tuh mengupdate-nya bisa yang darinya tadi itu cuma bisa melakukan perhitungan sama pengurangan, tetapi di tangan si ilmuwan ini, Leibniz ini,
Dia bisa membuatnya menambahkan sebuah perkalian pembagian otomatis. Leibniz ini juga memperkenalkan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Konsep penting inilah kelak menjadi dasar semua komputer modern yang pada saat ini. Nah, jadi kalau hari ini komputer kita bekerja dengan kode 0 dan 1, itu sebenarnya adalah warisan dari pemikiran Leibniz ratusan tahun yang lalu. Lanjut. Nah, di sini pada beberapa abad kemudian, pada tahun 1820, muncul lagi tokoh utama penting bernama Charles Xavier Thomas de Calmer. Ia menciptakan mesin yang lebih praktis, yaitu arithmeter. Mesin ini melakukan 4 operasi matematika dasar. Di antaranya itu ada penjumlahan, pengurangan, pengurangan, perkalian, pembagian. Arithmeter ini menjadi kalkulator mekanik pertama yang diproduksi secara massal dan digunakan oleh beberapa banyak kantor serta lembaga bisnis. Arithmeter ini menjadi kalkulator mekanik pertama yang diproduksi secara massal dan digunakan oleh banyak kantor serta lembaga bisnis. Ia menandai awalnya komersialisasi mesin hitung ini, di mana teknologi mulai digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang luas. Nah, dari ketiga tokoh besar tadi, Pascal, Leibniz, dan Calmer, kita belajar satu hal penting, bahwa komputer bukanlah penemuan instan, melainkan hasil perjalanan yang sangat panjang dari generasi ke generasi, bukan satu tahun, 2 tahun, berpuluh tahun, tapi berabad-abad tahun lalunya. Mereka semua itu punya satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan mesin yang dapat menghitung lebih cepat, lebih akurat, lebih praktis untuk manusia daripada tangan atau manual menggunakan tangan atau pemikiran. Namun masih ada satu tokoh lagi yang sangat penting. Nah, siapa itu? Ya, Charles Babbage, yang disebut dengan Bapak Komputer Modern. Nah, di tangan beliau ini konsep komputer itu mulai benar-benar terbentuk. Dialah bapak komputer modern pertama kalinya. Nah, setelah masa Pascal, Leibniz, dan Calmer, dunia mulai memasuki babak baru. Dalam perkembangan alat hitung, manusia mulai berpikir, kalau mesin itu bisa menghitung, apakah mesin itu bisa melakukan pemikiran seperti manusia? Nah, pertanyaan itu sederhana, membuka jalan menujunya komputer modern saat ini. Tokoh yang sangat penting tadi, yaitu ahli sejarah kita ini, adalah Charles Babbage. Ialah seorang profesor matematika di negara Inggris yang hidup di abad ke-19. Nah, cukup jauh kan abad 19, cukup sudah berabad-abad. Sekarang aja sudah memasuki abad 21. Ia adalah orang yang dia adalah orang yang tidak hanya ingin menghitung angka, tidak seperti yang lainnya yang menciptakan mesin menghitung mekanik untuk menghitung doang. Dia ingin menciptakan hal yang baru. Dia ingin juga mesin itu bisa melakukan logika dan perintah tertentu secara otomatis. Di tahun 1822, Babbage mulai mengembangkan alat yang disebut difference engine.
Sebuah mesin yang besar yang mampu menghitung tabel matematika secara otomatis menggunakan roda gigi, dan itu tenaganya menggunakan tenaga uap. Mesin ini bisa menghasilkan perhitungan presisi tanpa campur tangan manusia lagi. Tapi Babbage tidak berhenti di situ saja. Dia tidak stuck di mesin itu saja. Dia masih akan haus ilmu. Dia akan masih ingin, tidak puas dengan ciptaan dia itu. Dia juga menciptakan sebuah konsep yang lebih hebat lagi dari mesin yang dibuatnya itu, yaitu Analytic Engineering sekitar tahun 1834. Inilah kenapa beliau Babbage dijuluki sebagai bapak komputer modern. Analytical engineering ini adalah sebuah alat yang diciptakan dia. Ini memiliki beberapa komponen yang sangat mirip dengan komputer pada saat ini. Ciptaan bapak komputer modern ini memiliki komponen-komponen yang itu: satu, ada unit aritmatika logik. Yang ini digunakan untuk melakukan perhitungan. Yang kedua, ada memori, sehingga dia dapat menyimpan data dan hasil perhitungan itu. Jadi kalau sudah melakukan perhitungan, dia tidak langsung terisa gitu, terhilang, maka disimpan. Serta yang ketiga, ada input dan output. Agar mesin bisa menjalankan perintah dan menampilkan hasil, maka dibuatlah komponen input dan outputnya. Keempat, ada program instruksi. Ini kumpulan perintah yang bisa dijalankan secara otomatis. Nah, ayo kita bayangkan, sebuah konsep ini dirancang jauh sebelum ada listrik. Bahkan mesin aja belum sempat diselesaikan sepenuhnya oleh keterbatasan teknologi zaman itu, tetapi desain dan idenya menjadi dasar dari komputer elektronik zaman sekarang. Di balik cerita beliau, Charles Babbage, ada sosok perempuan luar biasa. Nah, siapakah perempuan ini? Dialah adalah programmer pertama di dunia. Nama dia adalah Augusta Ada Lovelace, atau lebih dikenal dengan Ada Lovelace. Nah, pasti ada yang baru tahu kan bahwa programmer yang pertama kali itu adalah seorang wanita, seorang perempuan. Ada bekerja sama dengan Babbage untuk menulis catatan. Dia melakukan pekerjaannya itu menulis catatan, dan ia menjelaskan bahwa mesin itu bisa diprogram untuk melakukan berbagai operasi atau menjalankan program menggunakan kode instruksi, dan ide-ide itu sangat mirip dengan pemrograman komputer pada zaman sekarang ini. Bahkan si Ada menulis algoritma untuk menghitung deret Bernoulli menggunakan analytical engineering, mesin ciptaan bapak komputer modern. Nah, itulah mengapa sampai sekarang nama Ada Lovelace dikenal sebagai perempuan pertama yang menulis program komputer. Kita sebagai perempuan mesti bangga. Setelah era Babbage dan Ada Lovelace, banyaklah peneliti yang terinspirasi. Mereka itu sebagai inspirasi yang sangat terkemuka untuk mereka membuat sebuah alat yang serupa, yang sama. Beberapa ilmuwan itu juga memperbaiki konsep mesin hitung dan mulai menggunakan prinsip mekanik presisi yang dimana lebih canggih tentunya, seperti sistem roda gigi, pita berlubang atau punch card, dan sistem otomatisasi.
Teknologi pushcart ini menjadi penting banget di masa depan karena nantinya akan digunakan dalam komputer generasi awal untuk menyimpan data dan perintah. Ide pushcart sebenarnya sudah digunakan sejak abad ke-18 yang lalu. Akan tetapi, disinilah baru muncul gagasan bahwa data dan perintah itu bisa direkam dalam bentuk fisik dan cikal bakal memori komputer. Pada masa itu, dunia juga sudah mulai mengalami revolusi industri, di mana mesin uap, pabrik, dan teknologi logam mulai berkembang pesat di daerah atau di negara Eropa. Kondisi ini sangat mendukung akan penemuan-penemuan baru seperti mesin hitung mekanik. Semakin banyak orang sadar bahwa mesin itu bisa menggantikan pekerjaan manual manusia, bukan hanya di pabrik, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Inilah saat dimana konsep mesin berpikir dan mulai dianggap mungkin. BBG dan Lovelock dan Adam memang tidak sempat melihat mesin mereka berfungsi sepenuhnya, tetapi ide-ide mereka itu sangat menginspirasi para ilmuwan generasi yang berikut seperti Alan Turing dan John von Neumann. Nah, yang akhirnya benar-benar mewujudkan komputer digital di abad ke-20. Setelah perjalanan yang panjang dari alat hitung manual ke alat hitung mekanik, kini manusia mulai berhadapan dengan teknologi yang baru, yaitu munculnya teknologi listrik. Nah, disinilah penemuan listrik membuka peluang yang besar untuk membuat mesin yang tidak lagi mengandalkan roda dan tuas, tapi menggunakan komponen elektronik. Nah, disinilah kita akan memasuki era baru, di mana era komputer modern elektronik itu terbagi menjadi beberapa, yaitu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1950-an. Di generasi kedua ada di tahun 1950 sampai 1960. Di komputer generasi ketiga di tahun 1960 sampai 1970-an. Yang keempat ada komputer di 1970 sampai 1980 tahunnya. Yang kelima di generasi kelima di tahun 1980-an hingga sekarang. Nah, masing-masing generasi punya ciri khas tersendiri, baik dari segi bentuk, teknologi, bahkan dari kemampuan. Nah, kita akan lanjut untuk melihat komputer mulai berubah dari mesin yang raksasa hingga alat kecil yang kita gunakan sehari-hari, yang kita bisa genggam kemana, kita bawa ke kantor, ke kampus. Setelah berbagai eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan, Charles Babbage, dunia akhirnya memasuki masa baru, yaitu zaman elektronik. Penemuan listrik ini juga mengikuti penemuan tabung vakum dan berbagai komponen elektronik lainnya. Di sini yang membuat manusia menciptakan mesin yang jauh lebih cepat, lebih akurat, dan tidak lagi tergantung pada roda tuas atau sebagainya. Nah, kita akan mulai dari generasi yang pertama, yaitu generasi modern pertama pada abad berapa ya nih ya? Pada perang dunia yang kedua. Pada masa itu dibutuhkannya alat untuk menghitung data militer, balistik, dan kode rahasia, membuat
Banyak negara itu untuk berlomba-lomba menciptakan mesin yang menghitung secara otomatis. Salah satu komputer yang paling terkenal pada abad kedua ini, Perang Dunia Kedua, yaitu ENIAC. ENIAC ini singkatan dari Electronic Numeric Integrator dan Computer. Ini diciptakan di tahun 1946 oleh Dr. John Mansley dan J. Presper Edgar di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. ENIAC ini luar biasa besar. Bayangkan saja, panjangnya itu hampir 30 meter, beratnya itu lebih dari 30 ton, dan membutuhkan daya listrik sebesar 130 kilowatt. Ini setara dengan listrik untuk satu kampung kecil. Nah, kebayangkan seberapa besar tuh listriknya, seberapa besar biayanya untuk satu komputer saja pada saat itu. Namun meskipun besar dan boros, energi ENIAC mampu melakukan perhitungan ribuan kali lebih cepat daripada manusia. Di sini ada masalahnya, yaitu untuk mengubah program, teknisi harus menyambung dan mencabut kabel secara manual. Jadi proses pemrogramannya sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Tak lama kemudian muncullah komputer lain bernama EDVAD. Atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer, yang mulai memperkenalkan konsep penyimpanan program di memori. Ide ini diusulkan oleh matematika hebat, yaitu John von Neumann. Konsep inilah yang menjadi dasar dari semua komputer modern sampai sekarang. Selain itu, di Inggris juga dikembangkan EDSAT, dan di Amerika muncul UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer. Komputer pertama kali yang digunakan secara komersial untuk mengolah data bisnis pada tahun 1951. Disinilah komputer mulai keluar dari laboratorium dan masuk ke dunia industri. Generasi kedua, 1956 sampai 1963. Di sini transistor menggantikan sebuah tabung vakum yang biasa. Sekitar pertengahan tahun 1950, para ilmuwan menemukan teknologi baru yang mengubah segalanya, yaitu transistor. Transistor ini adalah komponen kecil yang berfungsi seperti saklar elektronik, tetapi juga lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Kalau tabung vakum panas, besar dan sering rusak, transistor juga kecil, dingin, dan hemat energi. Komputer generasi kedua menggunakan ribuan transistor, dan hasilnya luar biasa. Ukuran komputer ini jauh lebih kecil, sehingga kecepatannya meningkat serta biaya operasionalnya juga sangat turun drastis. Ya, salah satu komputer yang terkenal di generasi ini adalah IBM 1941 dan IBM 7094. Komputer mulai banyak digunakan di universitas, seperti perusahaan besar hingga lembaga pemerintah. Selain perubahan pada perangkat keras di generasi ini, juga muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran atau formula translator untuk kepulauan sains dan matematika. Komputer COBOL atau Common Business Oriented Language untuk pengolahan data bisnis. Bahasa ini membuat manusia bisa berkomunikasi dengan komputer. Dia bisa menggunakan kata-kata dan rumus, bahkan hanya kode biner 0 dan 1. Artinya, komputer menjadi lebih bersahabat dengan penggunanya. Kita masuk ke generasi ketiga. Memasuki tahun
1960-an, teknologi komputer kembali berkembang pesat berkat penemuan integrated circuit atau EIC atau sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah chip kecil di dalamnya berisi ratusan transistor sekaligus dengan IC. Ukuran komputer bisa diperkecil berkali-kali lipat, tapi kemampuannya justru meningkat pesat. Komputer generasi ketiga ini lebih cepat, lebih stabil, dan lebih murah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya seperti Enya Kutuo. Itu membutuhkan dana dan biaya yang sangat besar. Perusahaan seperti IBM memperkenalkan sistem per 360. Komputer serbaguna ini digunakan untuk bisnis, pendidikan, hingga riset ilmiah. Komputer ini mulai menjadi bagian penting dari kehidupan modern, bukan hanya sebagai alat peneliti, tetapi juga sebagai kebutuhan. Kita lanjut ke generasi yang keempat. Di tahun 1971 sampai 1980-an, nah disinilah mulai benar masuknya komputer ke dalam rumah, ke sekolah. Di tahun 1971 menjadi titik terpenting karena perusahaan Intel berhasil menciptakan mikroprosesor pertama kali di dunia, yaitu Intel 4004. Mikroprosesor ini adalah sebuah chip kecil yang berisi sebuah fungsi utama komputer, yaitu CPU, memori, dan pengendalian input-output. Semuanya dalam satu keping komputer atau logam mungil. Coba bayangkan dulu komputer yang sebesar ruangan yaitu ENIAC sekarang sudah bisa muat di meja kerja, di meja belajar, bisa dibawa-bawa, bisa dimasukkan ke dalam tas. Nah, dari sinilah lahir sebuah komputer pribadi atau personal computer PC, seperti perusahaan Apple, IBM, dan Commodore mulai berproduksi komputer kecil yang bisa digunakan oleh siapapun. Contohnya komputer Apple II yang dirilis pada tahun 1977. Ini menjadi awalnya komputer rumah tangga pertama kali sukses secara komersial. Lalu diikuti oleh IBM PC pada tahun 1981 yang menjadi standar komputer di seluruh dunia. Nah, pada masa ini juga muncul bahasa pemrograman basic yang memudahkan anak-anak bisa belajar coding, serta munculnya sistem operasi awal seperti Microsoft DOS dari Microsoft. Inilah awal revolusi komputer pribadi yang membuka jalan bagi dunia digital modern. Kita lanjut ke generasi yang kelima, komputer cerdas dan terhubung. Di generasi kelima ini merupakan masa yang kita jalani sekarang pada zaman ini. Masa komputer yang sangat cerdas, terhubung, dan berkembang sangat cepat banget. Di era ini kita tidak hanya bisa menggunakannya untuk menghitung, tetapi juga berpikir dan belajar. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, jaringan internet, komputasi awan, cloud computing, hingga komputer kuantum, semua menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ciri utama dari komputer generasi kelima diantara lainnya itu menggunakan mikroprosesor LSI dan FLSI, itu Very Large Scale Integration, yang mampu menampung jutaan transistor dalam satu chip. Dilengkapi dengan atap muka grafik atau GUI seperti Windows,
seperti Apple, Linux, Ubuntu, dan masih banyak lagi. Terhubung ke internet sehingga bisa berkomunikasi dan bertukar data dengan sangat cepat gitu. Di sini dia tuh mampu menjalankan AI dan machine learning untuk mengenali suara, gambar, atau bahkan memprediksi perilaku penggunanya. Selain itu, komputer kini hadir dalam berbagai bentuk, yaitu laptop, tablet, smartphone, smartwatch, hingga perangkat Internet of Things seperti kamera pintar, smart home, yaitu kayak otomatis ini bisa lampu itu bisa dimatikan melalui handphone, alat elektronik lainnya. Dunia sekarang hampir tidak bisa dipisahkan dari komputer. Dari bangun tidur hingga tidur lagi kita selalu berinteraksi dengan teknologi hasil evolusi panjang ini. Perkembangan komputer pribadi dan internet. Setelah komputer berevolusi dari generasi pertama hingga kelima, dunia teknologi mulai berubah arah. Kalau di masa lalu komputer hanya digunakan oleh pemerintah atau ilmuwan dan perusahaan besar, maka mulai tahun 1980-an komputer mulai menyentuh kehidupan masyarakat. Di sinilah awal dari revolusi komputer pribadi, yaitu personal komputer di era internet, dua hal yang mengubah dunia secara permanen. Di tahun 1970 hingga 1980-an, perusahaan seperti IBM, Apple, dan Commodore mulai berlomba menciptakan komputer yang bisa digunakan oleh individu di rumah. Sebelumnya komputer itu besar, mahal, dan hanya bisa dioperasikan oleh teknisi yang terlatih, tapi dengan hadirnya mikroprosesor, komputer mulai menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih gampang digunakannya. Komputer pertama yang benar-benar populer di kalangan masyarakat adalah Apple II, yang dirilis oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak di tahun 1977. Komputer ini sukses besar karena memiliki tampilan warna, keyboard, dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti ini mengetik, bermain game, bahkan belajar pemrograman sederhana. Tak lama kemudian, tahun 1000-an lainnya, 1981, perusahaan IBM meluncurkan IBM PC atau personal komputer yang menjadi standar baru di dunia komputer. Sistem ini menggunakan sistem operasi MS-DOS, yaitu buatan perusahaan kecil bernama Microsoft, yang nantinya akan menjadi teknologi dunia saat ini, menjadi raksasa teknologi dunia saat ini. Setelah IBM, personal komputer muncul banyak perusahaan yang membuat versi mereka sendiri. Lahirlah istilah komputer computable IBM atau yang sekarang kita sebut personal komputer. Dan sejak saat itu komputer mulai hadir di sekolah, kantor, bahkan di rumah-rumah. Pada dekade di tahun 1980 sampai 1990-an, komputer tidak hanya dipakai untuk mengetik dokumen, tetapi juga digunakan untuk mengolah data, menggambar, mendesain, dan bermain game. Program seperti Microsoft Word, Excel, dan yang lainnya mulai menjadi populer di kalangan saat itu. Bahkan game klasik seperti Tetris, Mario Bros, dan Pac-Man menjadi hiburan digital yang pertama yang dikenal luas. Nah, sekolah-sekolah juga mengajarkan pelajaran komputer dasar dan anak-anak belajar mengetik serta menggunakan sistem operasi yang sederhana. Sementara di kantor mulai menggantikan mesin ketik atau mesin tik dan kalkulator menjadi pekerjaan administratif jauh lebih gampang, lebih cepat. Mereka tidak mengetik lagi menggunakan mesin tik yang satu tek 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 gitu suaranya.
Terus munculnya juga floppy disk, yaitu disket penyimpanan data pertama yang bisa digunakan untuk menyimpan dan memindahkan file. Kalau dulu kita pakai flash disk, zaman dulu orang membawa disket berukuran besar ke mana-mana untuk menyimpan tugas atau dokumen kerja. Sekarang kita itu lebih mudah, dia flash disk kan lebih kecil, kalau itu besar gitu. Nah, inilah bagian paling bersejarah dari semuanya. Kemunculan internet. Internet awalnya dibuat bukan untuk sebuah hiburan, tetapi merupakan proyek militer. Di sekitar tahun 1969, pemerintah Amerika Serikat mengembangkan jaringan bernama ARPANET untuk menghubungkan komputer di berbagai universitas dan pusat penelitian. Tujuan dari pembangunan internet ini adalah menciptakan internet itu sangat sederhana. Kalau satu komputer rusak, informasi tidak bisa dikirim melalui lewat jalur lainnya. Konsep ini disebut dengan packet switching dan menjadi fondasi dari internet modern. Lalu pada tahun 1989, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee menemukan sistem baru, yaitu membuat internet yang bisa digunakan secara global, yaitu World Wide Web atau WWW. Ia juga memperkenalkan konsep website dan browser yang memungkinkan orang mengakses informasi dengan mudah melalui tampilan visual. Sejak saat itu, dunia berubah. Internet membuka jalan bagi komunikasi global, informasi tanpa batas, dan lainnya berbagai layanan baru seperti email, mesin pencarian, dan media sosial lainnya. Sebelum ada WhatsApp atau Instagram, orang berkomunikasi lewat email, nggak seperti sekarang. Sekarang banyak alat untuk berkomunikasi, menggunakan Facebook, WhatsApp, mengirim pesan, gambar, melakukan video call, sehingga kan pada saat ini sebelum ada WhatsApp itu atau alat berkomunikasinya, kita menggunakan email nih, yaitu electronic mail. Email ini dikirim pada tahun 1971 oleh Ray Tomlinson dan di simbolnya itu email itu dot itu mulai digunakan untuk memisahkan nama pengguna dan alamat server. Di tahun 1990-an, email mulai digunakan secara luas oleh masyarakat dan perusahaan-perusahaan serta kantor-kantor lainnya. Sekolah juga menggunakan email untuk menggantikan surat komersial untuk komunikasinya lebih cepat gitu. Jadi tidak menggunakan surat-suratan lagi, sekarang menggunakan email. Jika kita mengirim email, kita dapat cepat mendapat balasan emailnya gitu, tanpa kita harus menulis surat, mengetik surat, mengirimnya lagi menggunakan kantor pos. Selain itu, muncul juga layanan chatting seperti ICQ dan Yahoo Messenger yang memungkinkan orang berbicara secara langsung lewat teks gitu. Kita jadi kan email tuh dikirim kan belum langsung dapat balasannya, ini setelah dikirim muncul, kita bisa dapat membacanya, kita dapat langsung membalas isi chat tersebut seperti hai, dijawab juga hello gitu, seperti sekarang menggunakan WhatsApp. Nah, dari semua itu, inilah dari cikal bakal media sosial yang kita kenal sekarang. Lanjut di tahun 1990-an, disinilah ditandainya era ledakan website. Perusahaan mulai membuat situs web untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka. Mesin pencari seperti Yahoo di 1994 dan Google itu di 1998 membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat. Kemudian muncullah Amazon di 1995 dan eBay di 1995 juga. Dua situs pertama yang
mempopulerkan belanja online. Jadi belanja online itu sudah ada pada tahun 1995. Seperti yang kita gunakan tuh kayak Shopee, Lazada, Blibli. Nah, itu memang namanya bukan memang pada zaman dulu pada tahun 95 sudah ada aplikasi untuk berbelanja. Pada awal mulanya orang ragu membeli barang lewat internet, tapi sekarang justru sebaliknya. Hampir semua orang terbiasa belanja online. Dari ini penyintap aja orang belanja online, tahap apa aja belanja online. Sekarang malas orang berinteraksi keluar untuk melakukan transaksi beli jual beli. Masuk kita di tahun 2000, internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial mulai bermunculan, Friendster, MySpace, lalu Facebook. Pada tahun 2004 disusul oleh YouTube di 2005. Nah, di 2005 itulah pertama kali YouTube itu ada, serta Twitter di 2006 dan Instagram itu di 2010, sekitar 15 tahun lah sekarang Instagram tuh. Dari sinilah internet tidak hanya digunakan untuk bekerja, tapi juga bersosialisasi dan berbagi ide serta berekspresi dengan menggunakan media sosial. Kemudian datanglah smartphone, komputer kecil yang bisa kita masukkan ke dalam saku. Di tahun 2007, Apple merilis iPhone yang menggabungkan telepon, kamera, pemutar musik, dan komputer mini menjadi satu alat. Nah, menjadi lebih praktis lagi. Pada saat itu, dunia benar-benar berubah. Kita bisa mengakses informasi, belajar, dan berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Sekarang kita hidup di masa yang disebut era digital cerdas. Kita tak perlu lagi menyimpan data di flash disk karena sudah ada cloud storage seperti Google Drive dan iCloud. Kita juga tidak perlu melakukan semua perhitungan sendiri karena sekarang ada AI yang bisa membantu, dari ChatGPT hingga asisten virtual seperti Cici dan lain-lainnya. Seperti di Google ini Gemini, banyak orang sekarang yang ini bikin tren-tren foto di Gemini. Kita menggunakan prompt untuk membuat sebuah foto, minta codingan dan bagaimana lagi, dan banyak hal lainnya. AI juga bisa mengenali wajah, memahami suara, menerjemahkan bahasa, bahkan menghasilkan gambar dan tulisan. Semua ini berawal dari perkembangan komputer yang semakin cepat dan pintar. Perkembangan komputer dan internet telah mengubah semua bidang kehidupan di dunia ini. Dari pendidikan, kita bisa belajar secara online, bisa menggunakan platform seperti Google Classroom, Zoom, atau YouTube. Di dunia bisnis, kita lebih mudah melakukan transaksi, pemasaran dilakukan lewat internet, bahkan pekerjaan bisa dilakukan jarak jauh, kayak promosi besar-besaran sekarang tuh di TikTok, di Facebook, Instagram. Banyak influencer atau TikToker yang menjadi afiliator untuk mempromosikan suatu brand, sehingga orang tuh banyak ikut membeli brand tersebut, sehingga sangat membantu sekali. Di dunia kesehatan, rumah sakit menggunakan komputer untuk mendiagnosis penyakit, memantau pasien, dan menyimpan data medis. Kalau di dunia hiburan, ada film, musik, dan game kita bisa diakses secara digital. Serta dunia sosial, kita bisa berkomunikasi lintas daerah, jaraknya juga tidak menjadi penghalang. Kita bisa mengabari teman kita yang ada di luar negeri misalnya. Kita ini bisa berkomunikasi lintas negara tanpa batas waktu dan tempat. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek untuk melakukan
percakapan mengirim pesan lagi. Sekarang sudah praktis dengan adanya handphone, smartphone sekarang dan aplikasi-aplikasi saat ini. Kalau hiburan tadi itu kayak film, musik, games, tiktokan, atau masih banyak lagi. Kita bisa melakukan apapun, belajar juga. Dan tentu saja teknologi juga membawa tantangan seperti keamanan data, penyebaran hoaks, dan kecanduan media sosial. Karena itu kita penting untuk menggunakan komputer dan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Salah satu perkembangan paling menarik dalam dunia komputer saja adalah kecerdasan buatan. AI ini memungkinkan komputer bisa belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan sendiri tanpa selalu menunggu perintah manusia. Contohnya AI dalam pendidikan, aplikasi yang digunakan menyesuaikan materi, pelajaran, dan sesuai kemampuan siswanya. Lanjut, AI dalam kesehatan, sistem yang bisa mendeteksi banyak penyakit dari rentgen lebih cepat dari dokter. AI dalam kehidupan sehari-hari, asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant yang bisa memahami perintah kita melalui suara. Namun kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan etika. Apakah AI suatu hari dapat menggantikan pekerjaan manusia? Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan mesin yang bisa berpikir? Jawabannya dari pernyataan itu tergantung pada bagaimana manusia mengarahkan teknologi untuk kebaikannya. Dua ada komputasi awal atau cloud computing. Dulu data harus disimpan dari komputer atau disket, tapi sekarang hampir semua informasi bisa disimpan di iCloud server daring, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan cloud kita bisa menyimpan data tanpa batas, bekerja sama tim dari jarak jauh, menghemat biaya. Namun keamanan data di cloud menjadi tantangan besar. Siapa yang meminjam data pribadi kita? Apakah aman? Bagaimana sistem ini bisa data atau disalahgunakan? Itulah sebabnya keamanan siber menjadi bidang yang semakin penting di era modern. Menurut keamanan siber, ketika kehidupan kita berpindah dari dunia digital, ancaman juga bisa berpindah. Sekarang ini yang munculnya pencurian bukan lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Di setiap hari jutaan serangan siber terjadi di seluruh dunia, mulai dari pencurian data, peretasan akun media sosial, hingga serangan ransomware. Oleh karena itu, kemampuan keamanan digital atau cyber security menjadi salah satu bidang paling penting dalam dunia teknologi informasi. Pemerintah, perusahaan, dan individu semuanya perlu memahami cara melindungi data dan privasi mereka. Ia juga menjadi kesempatan besar bagi mahasiswa dan generasi muda untuk bekerja di bidang ini. Bayangkan di rumah yang bisa menyala otomatis saat kamu pulang, dan kulkas yang bisa memberitahu kamu kapan presiden habis, atau mobil yang bisa berjalan sendiri. Namun itu adalah bagian dari Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan berbagai perangkat ke internet sehingga semuanya bisa berkomunikasi satu sama lain. Namun semakin banyak perangkat yang ada terhubung, semakin besar pula risiko keamanan dan privasinya. Maka dari itu, desain sistem IoT yang aman dan efisien menjadi tantangan besar bagi para ahli komputer pada masa depan nanti. 5. Komputasi kuantum atau quantum computing. Kalau komputer bisa menggunakan bit 0 dan 1, komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa berada di antara dua keadaan sekaligus. Teknologi ini memungkinkan perhitungan super cepat yang bahkan komputer tak bisa melakukannya. Misalnya, komputer kuantum bisa memecahkan sandi keamanan paling rumit hanya dalam hitungan detik, atau membantu ilmuwan menemukan obat baru dengan simulasi molekul yang sangat kompleks. Meski masih dalam tahap uji coba atau pengembangan, komputasi kuantum bisa menjadi revolusi besar berikutnya dalam sejarah komputer. Semakin canggih komputer itu, semakin besar pula tanggung jawab manusia dalam menggunakannya. Kita harus belajar bukan hanya cara membuat teknologi, tapi juga bagaimana memastikan teknologi itu digunakan untuk kebaikan.
beberapa tantangan etika masa depannya itu bagaimana jika AI mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu bagaimana melindungi data pribadi di era big digital sekarang yang sudah besar sekarang, dan siapa yang bertanggung jawab jika robot melakukan kesalahan. Pertanyaan-pertanyaan ini paling penting adalah dijawab oleh para ahli teknologi, peneliti, bahkan oleh kita semua sebagai penggunanya. Apa sih peran generasi muda sekarang? Teman-teman yang menonton video ini adalah bagian dari generasi digital. Kalian tumbuh bersama teknologi, bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai calon penciptanya. Mungkin saja di antara kalian ada yang akan menciptakan sistem operasi yang baru, dan ada juga bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami, tidak rumit, dan bisa membuat aplikasi yang bisa membantu jutaan manusia di dunia ini. Jadi jangan takut belajar teknologi, gunakan komputer bukan hanya untuk hiburan, tapi juga berinovasi, memecahkan masalah, dan membantu sesama. Kita lanjut, komputer berevolusi di dunia kerja. Setelah komputer berkembang pesat di berbagai bidang, dampak paling besar justru berada di dunia kerja. Nah, revolusi industri ini adalah istilah untuk menggambarkan transformasi besar dalam dunia kerja. Revolusi industri 4.0 ini merupakan kemajuan teknologi digital, karena kita akan perhatikan dulu industri membawa perubahan besar. Di revolusi industri 1.0 tenaga manusia digantikan mesin uap. Revolusi industri 2.0 produksi massal dimulai dengan listrik. Revolusi listrik 3.0 otomatisasi dan komputerisasi muncul. Yang 4, revolusi industri 4.0 dunia fisik dan digital bersatu melalui AI, robotika, dan internet. Di era 4.0 ini, banyak pekerjaan tradisional mulai digantikan oleh sistem komputer dan mesin pintar. Tapi di sisi lain, jutaan pekerjaan baru juga muncul seperti data analysis, AI engineer, software developer, cybersecurity specialist, dan digital marketer. Artinya bukan pekerjaan yang hilang, tapi keterampilan yang harus berubah. Digitalisasi dunia kerja sekarang hampir semua profesi memanfaatkan komputer. Contohnya, petani menggunakan komputer untuk memantau kelembapan tanah melalui sensor IoT. Dokter menggunakan sistem digital untuk membaca hasil scanning atau scan. Guru menggunakan platform online untuk mengajar siswa secara jarak jauh. Pengusaha mengelola bisnisnya melalui aplikasi digital. Bahkan profesi baru muncul karena perkembangan komputer seperti content creator, game developer, data scientist, IU atau UX designer, cloud engineer. Jadi komputer bukan hanya alat untuk bantu kerja, tapi sudah menjadi alat utama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dampak positif di dunia kerja ini perkembangan komputer, yaitu 1. Efisiensi waktu dan biaya, pekerjaan lebih cepat selesai. 2. Produktivitas meningkat, data bisa diolah secara otomatis. 3. Kolaborasi global, orang dari berbagai negara bisa bekerja dalam satu proyek. 4. Inovasi tanpa batas, ide bisa diuji, disimulasikan, dan diwujudkan dengan komputer. Bahkan banyak perusahaan kini merupakan sistem remote working, karyawannya bisa bekerja dalam rumah, kota lain, atau bahkan negara tanpa kendala komunikasi. Tantangannya itu di dunia kerja itu tidak semua hal berjalan mulus. Dunia kerja modern menghadapi beberapa tantangan baru. Banyak pekerjaan manual hilang digantikan otomatis. Ketimpangan digital, tidak semua orang punya akses teknologi.
Terus stres digital atau burnout karena tuntunan kerja daring yang sangat tinggi sekarang. Lalu keancaman yang keamanan data perusahaan. Itulah mengapa di dunia pendidikan harus ikut menyiapkan sumber daya manusia siap menghadapi era digital saat ini. Pendidikan era digital adalah kunci utama agar manusia bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kalau dulu pendidikan hanya berfokus pada teori, kini pendidikan harus mengajarkan keterampilan dan berpikir kritis. Sekarang belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan bantuan komputer dan internet, siswa bisa belajar melalui kelas daring, online learning, seperti Google Classroom, Ruang Guru, dan Coursera. Sehingga kita juga bisa mengikuti webinar dan pelatihan digital dari manapun dan kapanpun itu. Serta kita menggunakan simulasi interaktif dan augmented reality atau AR untuk memahami konsep yang sangat sulit. Guru juga bisa menciptakan media pembelajaran digital seperti video animasi, presentasi interaktif, dan kuis-kuis online, serta game-game pelajaran yang menarik, semangat, sehingga pelajaran jadi lebih menarik dan menyenangkan. Jadi tidak ada tuh jadinya kelasnya yang kosong, yang ribut. Di era digital, guru tidak hanya sebagai sumber ilmu, tapi juga pembimbing, motivator, dan fasilitator. Guru juga mengarahkan siswa agar bisa menggunakan teknologi secara bijak, mencari, memverifikasi informasi dengan benar, memilah bila data yang benar sehingga tidak mendapatkan data yang salah atau berita-berita hoax. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi guru tidak kalah dengan komputer. Justru guru adalah orang yang mengajarkan cara mengendalikan teknologi tersebut, sehingga kita tidak boleh kalah dengan alat ciptaan manusia tersebut. Jangan sampai kita diperbudak oleh internet atau perkembangan sekarang, teknologi sekarang, zaman sekarang. Ketiga ada pembelajaran berbasis proyek atau PBL, di mana di masa depan pendidikan akan semakin menekankan pada praktik langsung dan mencoba pemecahan masalah secara nyata. Salah satu pendekatan yang populer adalah PBL, di mana siswa ditantang untuk membuat proyek nyata menggunakan teknologi komputer. Contohnya yaitu membuat aplikasi sederhana, membuat website sekolah yang sederhana, membuat simulasi game edukatif yang sederhana. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori, tapi juga tampil dan siap kerja. Pendidikan digital dan literasi digital informasi. Di tengah banjirnya informasi sekarang, kemampuan literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Siswa perlu diajarkan untuk membedakan informasi benar dan hoaks, menjaga privasi dan keamanan data, menggunakan media sosial dan etika, menjadi pengguna teknologi yang produktif dan bukan konsumtif. Inilah bakal penting agar generasi muda bisa menjadi smart digital citizen, warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Keterampilan abad ke-21 menurut UNESCO ada 4 keterampilan penting yang harus dikuasai pada abad 21, yaitu 4C. Critical thinking, berpikir keras, creativity atau kreativitas, communication atau komunikasi, dan 4 collaboration atau kolaborasi. Keempat keterampilan ini tidak bisa digantikan oleh komputer. Jadi kita ditugaskan untuk mengajarkan, atau seorang guru mengajarkan siswa menjadi manusia kreatif di tengah dunia digital sekarang ini. Masa depan pendidikan atau human and machine collaboration. Pendidikan masa depan bukan tentang menggunakan manusia dengan mesin, tapi tentang kolaborasi antara manusia dan teknologi. Komunikasi ini akan menghasilkan generasi yang mampu memanfaatkan komputer untuk menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. Contohnya itu, guru menggunakan AI untuk menilai tugas otomatis tanpa tetap memberikan bimbingan personal. Baru siswa menggunakan chatbox
untuk belajar bahasa, tapi diskusi tetap dilakukan dengan manusia itu. Sistem pendidikan memanfaatkan data untuk mempersonalisasikan pembelajaran setiap individu. Kita lanjut di etika, dampak sosial, dan tanggung jawab pengguna komputer di era digital. Komputer dan internet memberi manusia kekuatan luar biasa. Dengan satu klik kita bisa mengakses jutaan informasi, berbicara dengan siapapun di seluruh dunia ini, bahkan menciptakan teknologi baru yang mengubah hidup orang banyak. Namun kekuatan besar juga datang dengan tanggung jawab besar. Kalau komputer bisa digunakan tanpa etika, dampaknya bisa sangat berbahaya, mulai dari penyalahgunaan data, penyebaran hoaks, hingga kejahatan digital yang merugikan banyak orang. Karena itu, di era teknologi ini kita tidak perlu hanya cerdas secara digital, tapi beretika secara digital. Apa itu etika komputer? Etika komputer adalah aturan moral dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana manusia menggunakan teknologi dan informasi dengan benar dan bertanggung jawab. Etika ini membantu kita untuk memahami perbedaan antara pengguna yang benar dan penyalahgunaan komputer. Contoh penerapannya komputer adalah menggunakan software dengan lisensi yang benar, resmi, bukan bajakan. Tidak menyebarkan informasi palsu atau berisi ujaran kebencian, rasisme, atau sara dan lain-lainnya. Menghormati privasi orang lain di dunia maya. Kita tidak boleh kepo atau mengganggu orang-orang lain. Tidak melakukan peretasan atau pencurian data, itu sangat melanggar hukum. Itu ada hukumnya di Indonesia. Dengan kata lain, etika komputer adalah paduan moral bagi semua pengguna teknologi. Menurut para ahli teknologi informasi yang saat ini memiliki beberapa nilai penting dalam etika komputer. Yang pertama ada tanggung jawab. Setiap tindakan digital punya konsekuensi dan kejujuran. Tidak memanipulasi data atau mencuri karya orang lain. Keadilan, tidak menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain. Kepedulian atau menggunakan komputer untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak merugikan orang lain. Privasi, kita itu menghargai data dan informasi pribadi pengguna lainnya. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka teknologi akan menjadi sarana yang sangat memajukan, bukan merusak. Sayangnya di dunia nyata yang sekarang masih banyak penyalahgunaan komputer. Di antara lainnya itu ada pelanggaran etika yang sering terjadi di sini. Salah satu contohnya itu hacking gitu. Siapa sih cita-cita menjadi hack? Berita baru ini ada itu seorang peretas atau sudah ditangkap yang paling hebat yang mencuri data itu sudah ditangkap oleh kepolisian Indonesia. Saya lupa namanya tapi sudah ditangkap. Dia seorang peretas itu, seorang hacker, dia itu sudah tertangkap. Hacking itu kerja membobol sistem tanpa izin. Ada juga cracking, dia tuh merusak atau mencuri data dalam sistem komputer. Lanjut ke phishing, itu menipu orang untuk mendapatkan data pribadinya, yang itu sangat tidak disarankan banget. Itu suatu kejahatan. Ada juga cyberbullying, itu kita menghina atau mengintimidasi orang lain di media sosial. Dua, ada penyebaran hoaks dan plagiarisme digital. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar etika, tapi juga dikenal sebagai hukuman. Hukum di Indonesia, semua tindakan tersebut diatur dalam undang-undang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. UU ITE dan Hukum Dunia Maya. UU ITE dibuat untuk melindungi pengguna teknologi informasi dari penyalahgunaannya. Beberapa diantaranya itu ada perlindungan data pribadi, larangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di internet. Lanjut, larangan mengakses sistem elektronik tanpa izin, pengakuan tanda tangan elektronik dan transaksi digital. Dengan UU ini,
Dunia digital pun punya aturan yang jelas seperti dunia maya. Namun penting untuk diingat bahwa hukum hanyalah batas minimal. Yang lebih penting adalah kesadaran moral dari setiap penggunanya. Dampak sosial penggunaan komputer itu ada. Komputer tidak hanya mempengaruhi cara kita bekerja dan belajar, tapi juga cara kita berinteraksi sebagai manusia. Beberapa dampak positif di antara lain, kita itu mempermudah komunikasi jarak jauh, membuka peluang kerja baru, memperluas akses informasi dan pendidikan. Namun ada juga dampak yang perlu kita waspadai, yaitu kecanduan gadget yang mengurangi interaksi sosial, penyebaran hoaks yang bisa memecah belah masyarakat, serta ada kesenjangan digital di sebagian orang tidak punya akses terhadap teknologi. Ada juga isolasi sosial karena orang lebih sering berinteraksi secara virtual daripada dunia nyata. Kita perlu menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata agar teknologi benar-benar membawa manfaat bukan ketergantungan. Sekarang itu lagi trennya itu main di Roblox, manjat gunung di Roblox. Banyak sekarang anak-anak dunia muda sekarang, mereka tuh ngaku-ngakunya udah manjat gunung, dia udah muncak mereka, tapi muncaknya di mana? Di Roblox. Ada juga mereka tuh pacarannya di Roblox, makanya semua apapun dilakukan di Roblox. Itu jadi adalah kita sebagai penggunanya bijak dalam menggunakannya. Ada teman saya suka main Roblox, udah memorinya dikit dia main Roblox, namanya Delo itu. Menjadi pengguna komputer yang bertanggung jawab agar kita tidak tersesat di dalam dunia digital. Seperti teman saya sudah banyak yang tersesat di dunia digital, dan ada beberapa sikap yang perlu kita tanamkan supaya teman-teman saya juga menonton. Gunakan teknologi untuk kebaikan, jangan gunakan komputer untuk merugikan orang lain. Hargai privasi orang lain, jangan membuka atau menyebarkan data tanpa izin. Berpikir kritis, jangan langsung percaya semua informasi yang kamu baca di internet. Contohnya kayak artis-artis katanya udah meninggal, rupanya belum meninggal. Kayak artis itu udah cerai ya, katanya udah ada cerai, rupanya nggak cerai mereka ya. Itulah, kita sebagai pengguna harus pintar-pintar. Baru kita lindungi data pribadi. Gunakan kata sandi yang kuat dan jangan sembarangan membagikan informasi penting ini atau membagi sandi email kita kepada orang. Jangan ya deh, jangan. Gunakan waktu yang bijak. Jangan sampai teknologi membuat kita lupa waktu dan tanggung jawab. Jangan sampai bangun tidur buka TikTok, sampai tidur lagi buka TikTok. Seharian nggak ngapa-ngapain, tidur lama. Cuma hanya untuk scroll sosial media. Jangan ya, nggak boleh. One day nanti kita akan merasakan efek darinya, tapi bukan sekarang. Etika digital dunia pendidikan dan kerja. Etika komputer juga sangat penting dalam dunia pendidikan dan profesional. Misalnya, siswa tidak boleh mencontek atau menciplak karya digital orang lain, tidak boleh mencuri atau mengambil video orang lain sebagai contoh video dia, digantikannya suara dia, tidak boleh ya. Ada teman saya itu, dia ngambil PPT punya orang, ngambil video orang, dijadikan video dia. Itu mau, semoga dia diberi pemahaman tentang video ini. Baru guru dan dosen harus memberi contoh penggunaan teknologi yang sehat. Iya, gurunya tuh harus sehat teknologinya. Terus pekerjaan profesional harus menjaga kerahasiaan data perusahaan. Dengan etika digital yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan belajar, bekerja yang jujur dan aman dan produktif. Teknologi komputer adalah ciptaan manusia, tapi tanpa moral, teknologi tidak bisa menjadi pedang permata dunia. Ia bisa membangun, tapi tidak juga bisa menghancurkan.
Karena itulah manusia harus tetap menjadi pengendali, bukan dikendalikan oleh teknologi. Komputer bisa menghitung dengan cepat dan tidak punya empati. Komputer bisa meniru logika manusia tapi tidak punya hati nurani. Itulah mengapa di era serba digital ini kita memastikan bahwa teknologi berjalan seiring dengan kemanusiaan. Lanjut lagi, peran Indonesia dalam perkembangan teknologi. Indonesia juga mempunyai peran sangat penting menyumbang perannya di literasi digital nasional. Teknologi komputer bukan hanya ciptaan dari luar negeri seperti Amerika, Jepang, dan Eropa. Indonesia juga mempunyai perjalanan dan peran besar dalam perkembangan teknologi informasi. Dari era komputer hingga sekarang, bangsa kita terus beradaptasi dan berinovasi. Walaupun penuh tantangan, tapi semangatnya luar biasa. Sejarah awal komputer di Indonesia. Nah, kita masuk. Perjalanan komputer di Indonesia itu dimulai di sekitar tahun 1960-an ketika universitas-universitas besar seperti ITB, UI, dan UGM mulai memperkenalkan komputer untuk keperluan akademik dan penelitian. Komputer pertama yang digunakan di Indonesia adalah jenis IBM 1620 yang dipakai di ITB untuk perhitungan ilmiah. Pada masa itu komputer masih sangat langka dan mahal. Hanya lembaga pemerintahan, universitas, dan perusahaan yang besar yang mampu memilikinya. Namun, semangat untuk belajar teknologi sudah muncul di kalangan mahasiswa dan peneliti di Indonesia. Seiring berwaktu berjalan, komputer mulai masuk ke dunia bisnis dan pemerintahan, terutamanya pada tahun 1980-an ketika mulai digunakan untuk mengolah data administrasi, keuangan, dan sensus penduduk. Munculnya komputer di Indonesia. Karena kebutuhan terhadap teknologi alih komputer meningkat, muncullah berbagai program studi komputer dan informatika di universitas. Seperti saya di Universitas Surabaya ada Fakultas Ilmu Komputer yang ada prodi ilmu komputer dan pendidikan teknologi informasi. Saya mengambil jurusan pendidikan teknologi informasi. Pada era 1980 sampai 1990-an, banyak kampus membuka jurusan teknik informatika, sistem informasi, manajemen informatika, dan lain-lainnya. Bahkan di tingkat sekolah menengah, mulai muncul jurusan teknik komputer dan jaringan. Ya, saya juga SMK, saya juga mengambil jurusan TKJ. Ada juga rekayasa perangkat lunak atau RPL. Langkah ini menandai bahwa kesadaran penuh rakyat Indonesia terhadap kemajuan ini sangat kuat. Kini hampir semua kampus di Indonesia memiliki program studi di bidang teknologi informasi atau TI. Dan yang paling membanggakannya, banyak anak muda Indonesia yang sukses berkiprah di dunia teknologi internasional. Anak muda Indonesia dan inovasi digital, itu generasi muda Indonesia terbukti sangat kreatif dan mengembangkan teknologi. Beberapa contoh kebanggaan Indonesia nasional kita adalah Gojek, aplikasi transportasi karya anak bangsa yang menjadi perusahaan teknologi berskala Asia. Ya, ini pendirinya itu Bapak Nadiem Makarim. Maaf Pak, atas kasus laptopnya Pak, tolong diperjelas ya Pak. Tokopedia. Di sini ada platform e-commerce besar yang membantu jutaan UMKM Indonesia. Terus di sini ada Ruang Guru. Di sini aplikasi pendidikan yang digital yang membantu jutaan siswa belajar dari rumah. Wah, Ruang Guru ini cukup terkenal. Yang terkenal juga ada COC Season 1 dan COC Season 2. Aku nonton COC Season 2. Lanjut, ada Traveloka, Bukalapak, Dana, dannya. Contoh nyata startup lokal yang bersaing di tingkat global. Semua itu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain. Kuncinya adalah kreativitas, semangat belajar, dan keberanian untuk mencoba hal yang baru. Transformasi digital nasional.
Pemerintah Indonesia juga ikut berperan besar dalam mendorong kemajuan teknologi melalui program transformasi digital nasional. Salah satu inisiatif pentingnya adalah Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD Siberkreasi yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam etika digital, yaitu bagaimana sikap sopan dan bijak di dunia nyata, dan keamanan digital, bagaimana menjaga data pribadi dan menghindari penipuan online. Penipuan online itu yang disuruh kirim uang, nanti uangnya akan berbunga. Nah, itu juga banyak tuh teman saya juga, enggak juga sih. Ada kecakapan digital, memahami cara kerja teknologi dan internet, serta budaya digital menggunakan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai budaya Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses internet ke pelosok daerah melalui pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan palaparing yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lanjut ke literasi digital dan tantangan masyarakat Indonesia. Walaupun perkembangan teknologi sangat cepat, masih ada tantangan besar yang dihadapi bangsa kita, yaitu rendahnya literasi digital. Di sebagian masyarakat, banyak orang yang bisa menggunakan ponsel dan media sosial, tapi belum memahami cara menggunakan secara aman dan produktif. Ada gitu, asal pakai dia jadi. Ada yang masih buta huruf, dia bisa menggunakan smartphone itu. Beberapa tantangan utamanya itu ya penyebaran hoax, berita palsu di media sosial, kecanduan game online dan media sosial, kurangnya kesadaran keamanan data pribadi, adanya kesenjangan digital di antara kota dan desa. Inilah mengapa literasi digital menjadi sangat penting. Kita harus mengajarkan masyarakat bukan hanya cara memakai teknologi, tetapi juga cara berpikir digital dengan benar. Peran guru dan mahasiswa dalam literasi digital. Guru dan mahasiswa memiliki peran sentral dalam membentuk masyarakat digital yang cerdas. Guru adalah agen perubahan di sekolah. Mereka lah yang mengajarkan bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk belajar, bukan hanya untuk bermain. Sementara itu, mahasiswa adalah motor penggerak inovasi yang membawa ide-ide baru untuk memecahkan masalah sosial dengan bantuan komputer. Contohnya, mahasiswa IT bisa membuat aplikasi pembelajaran gratis untuk sekolah terpencil. Mahasiswa pendidikan bisa menciptakan media pembelajaran interaktif berbasis komputer. Mahasiswa ekonomi bisa membangun sistem digital untuk membantu UMKM lokal. Dengan kolaborasi antara pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia bisa menjadi bangsa digital yang kuat dan mandiri. Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah Indonesia memiliki visi besar yang disebut Indonesia Emas 2045. Visi ini menggambarkan harapan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing global dengan teknologi sebagai tulang punggung utamanya. Untuk mencapai itu, Indonesia membutuhkan generasi yang sangat cerdas dan kreatif, tenaga ahli di bidang kecerdasan buatan, keamanan siber, pengembangan perangkat lunak, infrastruktur digital yang merata hingga pelosok negeri, sehingga tidak ada lagi yang daerah itu tidak merasakan teknologi. Dukungan budaya mendorong kolaborasi antara manusia dan teknologi. Dengan semangat gotong royong digital, semua pihak, pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan ekosistem teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Teman-teman, masa depan teknologi di Indonesia ini ada di tangan kita. Kitalah generasi yang menentukan seperti apa wajah Indonesia digital di masa depan. Gunakan komputer dan internet bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk berkreasi, belajar, dan berkontribusi bagi bangsa. Bangun aplikasi buat inovasi, atau bahkan ajarkan orang lain tentang teknologi. Setiap langkah kecil akan membawa dampak yang sangat besar bagi negeri kita ini. Sangat kita cintailah. Ingatlah bahwa teknologi
Teknologi tanpa moral bisa menjerumuskan, tetapi teknologi juga disertai nilai-nilai luhur bisa membawa kemajuan besar bagi kemanusiaan. Bangsa kita tidak punya potensi luar biasa dan komputer hanyalah alat untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Cukup sekian perjalanan komputer dari soal kuno hingga kecerdasan buatan modern adalah bukti bahwa inovasi tidak mengenal batas. Dan kini giliran Indonesia untuk melanjutkan babak baru dalam sejarah teknologi dunia. Dengan semangat gotong royong, kecerdasan dan kreativitas generasi mudanya, jadilah generasi digital yang bukan hanya untuk kita mengoperasikan komputer, mengcopy paste codingan, tapi juga bijak dalam menggunakan untuk membangun bangsa. Cukup sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang salah dan pengucapan yang tidak benar, mohon maaf, saya hanya manusia bukan nabi. Cukup sekian dan dadah.